Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatin Nurwidan. Saya dari kelas 11-8. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah dari VOC hingga politik etis. Masa kekuasaan VOC di Indonesia atau dikenal dengan sebagai kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Indonesia yang melatar belakangi VOC, yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan juga Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam kongsi dagang atau perdagangan pemerintahan Belanda. Belanda juga yakin akan hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer, ekonomi, dan bangsanya. Atas praksara perintis Mauritius VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu adalah untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan beberapa bangsa Eropa yang lain, dan memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga VOC memiliki hak oktroy untuk hak yang istimewa. Ada beberapa juga hak istimewa, salah satunya yaitu adalah hak mencetak uang sendiri, dan juga hak untuk memelihara angkatan perang sendiri. Mereka juga memiliki hak melakukan perjanjian dengan raja-raja dan juga hak perdagangan rempah. Lalu pada akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Materi yang berikutnya yang saya akan sampaikan adalah tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Setelah menyerbu Belanda, muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja William kemudian menyampaikan surat yang berisi pemerintahan Belanda menyerahkan Inggris bukan ke Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil beberapa daerah, yaitu ada Padang, Ambon, Aceh, dan juga mereka membuat angkatan. Batak ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batak, menunjuk Daendels di tahun 1808 hingga 1811. Tugasnya adalah mempertahankan tanah Jawa, membuat berbagai kebijakan, dan juga hapus feodalisme. Kebijakan pertahanan juga ada beberapa. Salah satunya adalah memperbanyak jumlah pasukan sebanyak 18.000 orang pribumi, membuat angkatan legion, dan juga mangkunegara. Kebijakan politik dan juga pemerintahannya ada mengangkat bupati sebagai SBG, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Kebijakan peradilannya juga ada 3, meliputi orang Eropa, orang Timur Asing, dan juga pribumi. Kebijakan sosial ekonominya melakukan pajak, peningkatan penanaman yang laku di pasar dunia. Rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, dan lalu menjualnya kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah swasta yang hasilnya untuk diri sendiri lalu dipecat. Setelah itu Johnson dipilih pada tahun 1806. Johnson terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris pada tanggal 26 Agustus 1818. Batavia dikuasai oleh Inggris. Johnson
meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangani perjanjian tentang Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan diperintah oleh bangsa Inggris. Materi selanjutnya ada materi tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk dan juga Raffles memiliki prinsip antara lain segala kerja memiliki sifat kerja rodi, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintahannya ada membagi Pulau Jawa menjadi 18 kresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonominya juga ada menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan beberapa ketentuan, yaitu petani menyewa tanah meskipun mereka memiliki tanah sendiri. Harga sewanya sesuai dengan kondisi tanah dan juga menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala di masa Raffles, yaitu kurangnya pegawai, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles diganti oleh John Vendel. Namun, tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Materi selanjutnya juga ada tentang kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanah paksa di Indonesia. Pada 1829, Van den Bosch mengajukan usulan, yaitu harus melakukan penanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau bisa disebut dengan tanam paksa. Ketentuannya adalah petani harus menyediakan sekitar setengah tanah miliknya, tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen petani diserahkan ke pemerintah. Pekerja diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberikan bonus, semakin besar setoran maka akan semakin besarnya bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam, adanya bonus memicu penyelewengan terhadap luas tanah. Tanah setengah lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada tahun 1860 terbitlah dua buku Sticker Contracten oleh Frances Max Havelaar oleh Louis Dekker. Sejak itu sistem paksa dihapus, diganti oleh sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka juga diliputi oleh sistem tanam paksa dihapuskan, lalu ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka juga meliputi perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Dampak yang dihasilkan adalah memberikan keuntungan kepada swasta, hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang politik etis. Program politik etis juga meliputi edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran imigrasi, imigrasi sebagai perataan penduduk. Penyimpangan politik etis adalah untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, imigrasi juga untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya, pembangunan sarana aktivitas pertanian, membangun sarana transportasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.